Millionaire Mind yang harus ada di setiap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan hari ini di Ramadan hari ke-7 ya, insya Allah kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang senantiasa pikirannya cerah, wajahnya nggak burem, hatinya ceria, dan karenanya setiap kali kita berjumpa dengan manusia, orang betah berlama-lama dengan kita, dan kemudian saat kita menawarkan sesuatu kepada mereka, orang penasaran kita nawarin apa sih gitu ya, sampai kemudian saatnya Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapatkan banyak sekali closing yang mudah-mudahan Allah pantaskan setiap kita, wabil khusus dengan ikhtiar kita di bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan dengan baik dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan adalah bentuk atau sebuah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum hari-hari biasa itu halal, ya, halal. Tapi di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, di jam yang kita tentukan ini adalah jam kita melakukan ibadah saum, maka tidak boleh, ya, tidak boleh untuk kita lakukan atau kita kerjakan. Dan ini bukan karena apa-apa, bukan karena kita takut dan seterusnya, tapi kita cinta, kita taat kepada Allah, bahwa ini adalah merupakan sebuah bentuk wujud nyata kita, ya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai awal dari pertemuan kita hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo luruskan niat. Luruskan niat. Di HNI ini harus rajin-rajin ngelurusin niat, ngebenerin niat begitu. Kenapa? Karena yang sering saya katakan di awal, niat itu letaknya di depan, tapi punya pengaruh besar di akhir. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua, di sesi kali ini, ayo kita perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita. Kalau kita niatnya tidak bertenaga, ya, tidak punya energi, bagaimana mungkin kita bisa mencapai aneka prestasi di HNI? Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita saat kita ikut acara ini, saat kita ikut gabung HNI, saat kita mendapatkan arahan mentor dari mentor-mentor terbaik kita, ya, niat kita masih setengah-setengah misalnya. Contoh, nggak enak sama mentor, saya ikut deh acara ini deh, misalnya seperti itu. Kalau niatnya itu Bapak dan Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian pun juga akan dapat setengah-setengah dari manfaat acara ini. Kalau Bapak Ibu sekalian hanya semata-mata karena nggak enak sama mentor, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menjalankan sesuatu yang sudah proven, yang sudah terbukti dari mentor kita pun juga setengah-setengah. Nggak enak basicnya. Dan karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita lurusin niat. Niatnya apa Pak Ari? Niat kita gabung dan membersamai HNI. Yang pertama adalah, ini sudah menjadi sebuah komitmen bagi kita semua, yaitu hijrah. Kita hijrahkan produk kita. Itu niat pertama, hijrah produk. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya orang-orang yang kita kenalkan HNI, mereka belum berkenan pakai produk HNI, maka Bapak Ibu sekalian jangan kecewa. Karena niat pertama kita adalah menghijrahkan diri kita dan keluarga kita dengan menggunakan produk-produk yang halal, thayyib, dan berkualitas. Alhamdulillah, hari ini pilihannya ada pada produk HNI yang sudah ada di sekitar kita, yang sudah ada bahkan di rumah kita semua. Jadi niat pertama adalah hijrah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita niatkan bahwa di HNI ini memang ada peluang yang tidak bisa dianggap remeh-temeh gitu. Di HNI ini ada peluang yang mudah, di HNI ini ada peluang yang simple. Maka niatkan setelah kita sudah hijrah produk, niatkan Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bersama dengan HNI kita ingin mengubah taraf ekonomi keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Mengubah taraf ekonomi keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harus ada dalam niat kita. Karena kalau tidak, kita akan menjalankan ikhtiar yang mudah setengah-setengah. Kita akan menjalankan ikhtiar yang kita bilang gampang banget, tapi kita nggak jadi-jadi. Kita nggak sukses-sukses. Karena niat kita setengah-setengah. Karena niat kita tidak tulus. Karena niat kita coba-coba begitu. Coba deh. Daripada nganggur, nggak ada kegiatan, saya gabung HNI. Nggak bisa niat kayak begitu. Niatnya harus kokoh. Niatnya harus menghujam dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, dua niat dasar tadi, kita kepengen niat hijrah produk tanpa harus disuruh oleh mentor,
kita sudah otomatis belanja tiap saat kita butuhkan produk HNI. Belanja otomatis karena niat kita adalah hijrah. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, niat kita Bapak dan Ibu sekalian memastikan peluang yang ada di HNI itu kita ambil Bapak Ibu. Peluang apa? Peluang untuk memperbaiki taraf ekonomi kita. Ambil Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kita ambil. Dua-duanya kita ambil Bapak dan Ibu. Maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kalau niatnya sudah hijrah karena Allah ya, saya yakin dan percaya. Uang yang Bapak Ibu sekalian keluarkan untuk belanja produk HNI, saya ulangin ya, uang yang kita keluarkan untuk belanja produk HNI Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan menjadi perantara hadirnya rezeki kita yang lebih banyak dan berkelimpahan berkah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kan harus diniatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang niatnya belum matang, belum bulat, maka hijrah itu berat Bapak Ibu. Imani kata hijrah ini Bapak Ibu sekalian seperti di mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika harus melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, berat memang Bapak Ibu. Tapi kalau niatnya sudah karena Allah Bapak Ibu sekalian, kita ganti pasta gigi kita dari yang sebelumnya dengan pasta gigi HNI gitu ya. Kita niatin karena Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jangan kaget, jangan khawatir, jangan takut uang kita berkurang. Ya, jangan dibandingkan beli gigi HNI dengan pasta gigi yang ada di luar sana, lalu kemudian kita bilang punya HNI kita harus bayar lebih mahal, punya HNI kita harus bayar lebih tinggi. Bukan itu niatnya. Niatnya adalah, ini saya kasih tahu niatnya ya. Niatnya adalah Bapak sekalian, kita bayar lebih sedikit, ya. Ini coba perhatikan ya. Bayar lebih sedikit untuk bisa dapetin manfaat lebih banyak. Ya. Kita bayar lebih sedikit, tidak sama dengan pasta gigi yang ada di luar sana, untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau niat ini yang sudah tertanam dalam hati setiap kita, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Enteng. Begitu pasta gigi habis, belanja. Pasta gigi habis, belanja. Nanti level berpikirnya naik. Niatnya sebelum habis, karena kita stok bukan hanya utang, tapi sekaligus kita gunakan untuk ajang silaturahmi, Bapak Ibu sekalian. Bawa pasta giginya, ceritakan kepada orang sekitar, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau niat kita sudah benar, apa yang mengalir dari mulut kita, apa yang keluar dari kata-kata kita Bapak sekalian, insya Allah akan enak didengar oleh orang yang ada di hadapan kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kan kita kepengen dong, kata-kata yang keluar dari lisan kita, tulisan dari tangan kita Bapak sekalian, jadi perantara hidayah orang lain. Kepengen dong, ya enggak? Dan semua itu harus disadari, diawali dengan niat yang benar Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang pertama tadi bab hijrah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kemudian mengubah taraf ekonomi kita di keluarga lewat perantara HNI? Apakah bisa? Saya jawab, ya, saya jawab sekarang nih. Bisa banget insya Allah Bapak Ibu sekalian, bisa banget. Saya ingat betul ketika harus waktu itu resign dari tempat kerja Bapak Ibu sekalian, saya berdoa kepada Allah. Saya minta kepada Allah. Ini karena memang saya ingin menanamkan di awal. Saya ingin betul-betul bagaimana apa aktivitas yang saya jalankan itu nggak sia-sia. Saya ingin betul-betul apa yang saya kerjakan bersama dengan HNI itu bisa menghasilkan dengan sesuatu yang bisa dibanggakan. Bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada keluarga kita, tapi juga kelak bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Karenanya saya tidak mau mengerjakan setengah-setengah. Maka agar kita tidak mengerjakan setengah-setengah, niatnya harus tepat, Bapak Ibu. Saya minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya HNI ini baik diriku, baik untuk keluarga, baik untuk umat, ya Allah, maka berikanlah ya Allah kemudahan, kekuatan untuk hamba bisa membersamai HNI ini. Yang kedua, kalau HNI ini tidak baik untuk diriku, untuk keluargaku, untuk masyarakat dan umat, ya Allah jauhkan HNI dari diri hamba. Bapak Ibu, coba sama-sama kita evaluasi. Aktivitas HNI kita justru mendekatkan kita pada aktivitas ibadah atau justru malah melemahkan kita dari aktivitas ibadah? Kalau yang Bapak Ibu rasakan justru malah melemahkan aktivitas kita daripada ibadah, tinggalkan HNI Bapak Ibu. Gak usah pakai mikir lama-lama, tinggalkan HNI. Tapi sebaliknya saat Bapak dan Ibu sekalian merasakan, Bapak Ibu nyaman, Bapak Ibu merasakan ketenangan, Bapak Ibu merasakan walaupun bonus baru 500.000, tapi kok ya cukup gitu. Apalagi kalau bonus 500 juta, ya kan? 500.000 kok ya cukup gitu kan? 1 juta cukup ya. Bonus yang 5 juta bisa muliahin anak, kebutuhan rumah tangga tercukupi. Bapak dan Ibu ingat, bukan nilainya, tapi ada keberkahan di dalamnya Bapak Ibu sekalian.
Ya, apalagi saat kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa mendapatkan hasil hingga ratusan juta per bulan, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Apakah mungkin? Mungkin. Kalau saya katakan tidak mungkin itu, kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, belum pernah ada yang dapat bonus 100 juta di HNI misalnya. Ya, itu gambling. Tapi hari ini sudah dibuktikan oleh para teman-teman top motivator yang ada di HNI. Mereka sudah membuktikannya, Bapak Ibu sekalian. Ini artinya mungkin kita bisa merubah nasib kita yang ada saat ini, terutama ekonomi keluarga kita. Kondisi saat ini betul-betul menjadi sebuah kawah candra di muka, Bapak Ibu sekalian. Orang bilangnya pandemi, orang mengatakan tidak mungkin mulai usaha, tapi kita hari ini mengatakan walaupun pandemi, kita tidak mati gaya, kita buktikan jalanin usaha dengan sepenuh hati di HNI, walaupun hanya 1 jam sehari, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun hanya 1 jam sehari. Dan materi pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menguatkan 2 niat ini untuk kita semua, untuk diri saya juga, untuk Bapak Ibu sekalian, agar kita terbiasa betul-betul melakukan aktivitas action kita sehari 1 jam saja, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu sekalian? Kurang lebih ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini agar kita betul-betul merasa nyaman menjalankan aktivitas 1 jam sehari untuk betul-betul melakukan aktivitas merubah nasib keluarga kita dalam hal ekonomi, ya Bapak Ibu sekalian, ya, agar kita bisa merasakan suasana yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, 1 jam sehari, saya ingin tanya lagi nih sebagai sebuah penguatan. Sebentar, saya nyari remote AC. Mana remote AC ini? Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya dulu sebagai penguatan. 1 jam sehari itu mudah atau mudah banget? Mudah banget. Mudah banget. Oke, memastikan bahwa tidak ada di antara kita yang hari ini menyaksikan tayangan hari ini, tayangan Zoom hari ini, video Zoom hari ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mengatakan 1 jam berat, Pak. Berat banget, Pak. Itu menambah beban hidup saya, Pak. Itu akan menjadikan saya semakin tersisa, Pak. Nah, kalau masih itu yang ada dalam pikiran kita, mau diceritakan apapun, tidak akan pernah bisa terinstan dalam pikirannya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya sekali lagi, tolong jawab dengan kompak, Bapak Ibu sekalian. 1 jam sehari itu mudah atau mudah banget, Bapak Ibu? Mudah banget. Ini kenapa jawabnya mudah banget semua? Kok nggak ada yang jawab mudah? Jawabnya mudah banget semua. Kenapa nggak jawab mudah? Berarti fitrah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hari ini, fitrah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hari ini mengatakan, aminkan bahwa 1 jam itu adalah sesuatu yang mudah banget buat kita investasikan untuk mengerjakan amal-amal yang ada di HNI. Betul ya? Nah, karena saya tidak ingin maksa juga. Saya nggak mau maksa. Karena memang gimana ya, kalau emang nggak bisa dipaksa, ya jangan dipaksa, begitu kan. Artinya kalau misalnya ada yang masih mengatakan berat, Pak, saya harus istiqoroh dulu gitu ya. 1 jam bener nggak sih? Mudah atau nggak banget gitu ya? Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi dalam hal ini, karena saya sebagai coach bisnis Bapak Ibu sekalian, maka agar semua kita merasakan ya, kenikmatan menjalankan aktivitas 1 jam sehari, mengokohkan 2 niat yang kita sertakan di awal-awal gabung HNI, niat hijrah produk, niat memperbaiki ekonomi keluarga, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai coach hari ini, saya ingin mengajak pada Bapak sekalian agar 1 jam sehari betul-betul penuh makna, menghadirkan perubahan, dan betul-betul hadir kenikmatan, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Yang pertama caranya adalah dipaksa. Oh, keluar juga jadi kata itu ya. Tadi katanya nggak boleh dipaksa, Pak. Kan saya coach Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk bisa menghadirkan kesenangan, kenikmatan, ya, maka tidak bisa tidak. Paksa dulu. Ya, kenapa harus dipaksa, Pak? Ya, karena memang untuk melakukan 1 jam sehari kalau belum terbiasa, itu berat. Ya, kalau belum terbiasa, itu berat. Kalau untuk melakukan ngobrol-ngobrol seputar HNI 1 jam sehari, ya kalau dia nggak terbiasa itu berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya buat mereka yang belum terbiasa, Bapak Ibu sekalian, itu berat sekali. Berat sekali, Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau, yang dipaksa siapa? Saya tanya, yang dipaksa siapa? Mitra kita? Bukan.
yang dipaksa kita bukan sendiri. mitra kita, Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar memaksa siapa, Bapak Ibu? Paksa diri sendiri, betul. Tepuk tangan semua, luar biasa. Udah mulai sadar ya. Jadi harus dipaksa siapa yang dipaksa? Diri sendiri, Coach. Diri sendiri dulu. Bapak Ibu nggak bisa jadi bos di HNI kalau belum pernah maksa diri sendiri. Ya, mitra-mitra kita baru gabung, Bapak Ibu paksa, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang harus dipaksa adalah diri kita dulu sendiri. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa merasakan kedahsyatan 1 jam sehari kalau belum melatih untuk memaksa diri sendiri. Paksa diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Maksanya gimana, Pak? Saat hilang, saat mulai redup, komitmen kita mulai redup, semangat kita mulai hilang, paksa balikin. Hey, gitu ya. Kalau perlu sambil tabok pipinya. Hey, bangun. Ya, bangun. Anda sebagai kepala keluarga, Anda sebagai ayah, Anda sebagai suami, ingat rumah masih ngontrak gitu. Tapi saya nggak ngomong ke istri, saya ngomong ke diri saya sendiri, begitu. Ya, saya tabok lagi, paksa diri saya. Anak udah 5, ya mobil belum punya, itu pun punya motor yang ya Allah udah jadul banget. Kalau mau pergi kemana-mana, kadang lupa naik semua satu motor dengan 5 anak, 7 penumpangnya, lupa istrinya ketinggalan di pom bensin, Bapak Ibu sekalian. Ya, gimana ceritanya seperti itu? Ya coba balik, pukul lagi pipinya. Hei, Anda wahai para ayah, begitu. Hari ini kita membutuhkan bagaimana bisa membahagiakan keluarga tercinta kita. Ya, tabok lagi, hei para istri, begitu ya. Gak ada salahnya kita berkontribusi juga untuk bisa, contoh misalnya di HNI kita menyaksikan ada tuh para istri yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa belikan mobil untuk keluarganya. Kan dahsyat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ngebeli mobil istrinya itu dahsyat banget menurut saya. Suami seneng nggak? Oh seneng dong, ya kan? Seneng banget. Nah Bapak Ibu sekalian, terkadang memang kita harus tegas pada diri sendiri. Dia bukan kadang sih, kalau saya mencanangkan harus, bukan kadang-kadang. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembek, bukan. Tapi memang kita kudu tegas Bapak Ibu, kudu tegas sama diri sendiri. Setiap kali kita mulai loyo, setiap kita mulai lemah, setiap mulai kendor Bapak Ibu sekalian, paksa diri kita. Paksa diri kita Bapak Ibu sekalian. Setiap kaki kita mulai lemes untuk melangkah keluar rumah, ya melakukan aktivitas PCA, melakukan aktivitas untuk mengenalkan HNI, paksa langkah kita Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak, tapi Pak, kan tubuh kita butuh istirahat. Betul, saya tidak mengatakan ketika memaksa, lalu kita tidak ingat dengan kata istirahat. Silakan. Saya lebih suka begitu Anda betul-betul sudah ngerasain capek luar biasa, Anda istirahat Anda akan nikmat sekali Bapak Ibu. Saya lebih suka begitu kita merasakan hasil dari memaksa kita ngerasa lelah sekali, lalu kemudian kita istirahat. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa kita Bapak Ibu sekalian. Ya, saat kemudian kita merasa capek banget kan, kita udah maksa diri kita, dari yang tadi tidak terbiasa melakukan iklan, dari yang tadinya tidak terbiasa melakukan prospecting, dari yang tadinya tidak terbiasa cerita kemana-mana Bapak Ibu sekalian, paksa diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian kita merasakan, wah capek banget Pak, lelah banget Pak. Bagus, istirahat saat itu Bapak Ibu. Yang menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu, kita kurang memaksa diri kita untuk komitmen dengan hal-hal yang sudah kita canangkan, lantas lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Suaranya hilang-hilang nih, Bos. Untuk nyampe itu mah nggak perlu dipaksa Bapak Ibu sekalian. Orang malas itu adalah orang yang paling susah untuk diajak susah Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Orang malas itu adalah orang yang paling susah buat diajak susah. Sementara orang sukses itu Bapak Ibu sekalian adalah mereka yang siap untuk sambil jalan. Kalau dia adalah seorang ayah, dia lebih memilih untuk menampung rasa susah itu pada dirinya, asal jangan pada orang-orang yang dia cintai Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya saya wajar memaksa agar saya tidak jadi orang susah, agar keluarga yang saya bina tidak menjadi keluarga susah, agar kita tinggalkan nanti Ibu sekalian tidak menjadi generasi yang susah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak dipaksa kebiasaan.
Ya, jadi step pertama adalah paksa Bapak Ibu, paksa. Ya, sesekali tadi yang saya contohin agak ditabok ya, nih. Bangun gitu ya, agak ditabok Bapak Ibu. Nah, saya ingin kasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingat betul dulu ketika saya sering melakukan aktivitas home sharing bersama Pak Mahmudin dan tim beliau di SD, kalau nggak salah di sekolahan tuh Bapak Ibu sekalian. Itu kita home sharing, itu pulang sampai malam Bapak Ibu. Pulang sampai malam. Nah, suatu ketika saya datang ke tempat beliau di SD waktu itu. Beliau itu kalau nggak salah tinggal di SD ya, di rumah dinas ya, bersama dengan orang tuanya. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pernah pulang dari acara home sharing di rumah beliau. Kalau tidak salah menjelang jam 12 malam Bapak Ibu sekalian. Saya dorong motor tuh Bapak Ibu. Saya dorong motor ya dalam kondisi sepi, Kota Bekasi Bapak Ibu sekalian, sampai capek. Saya ngerasa capek Bapak Ibu. Capek juga ya. Dorong dari tempatnya Pak Mahmudin sampai ke daerah alun-alun Kota Bekasi Bapak Ibu. Saya capek, di tengah rasa capek itu sekalian, saya sampai hampir putus harapan Bapak Ibu. Kok bisnis gini banget sih? Kok nggak enak banget sih Bapak Ibu sekalian ya? Aduh, dapat nggak seberapa, tapi pengorbanan dituntut luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, andai kata saya tidak memaksa diri saya untuk dorong motor ini sampai rumah Bapak Ibu. Suaranya dorong tidak Bapak Ibu, kita mulai berkomitmen memaksa diri kita untuk hal-hal yang memang betul-betul sudah ingin kita perjuangkan, Allah kasih jalan keluar Bapak Ibu. Apa jalan keluarnya? Ada fikir yang melintas dalam diri saya kala itu, malam itu Bapak Ibu sekalian, pikirannya. Saya taruh di mana nih motor ya? Apa saya buang aja ya? Karena sayang banget sih gitu. Itu pikiran jeleknya Bapak Ibu. Tapi pikiran bagusnya, oh iya saya titip aja ya gitu. Saya lihat ke rumah sakit ada peluang nih, karena ada parkiran kan, 24 jam. Udah, bismillah. Itu saya nitip motor, saya nggak ada duit Bapak Ibu. Saya nggak ada duit, tapi saya mikir juga, besok saya bayar lah. Saya pinjam sama orang tua saya buat bayar parkir. Bayangin Bapak Ibu, buat bayar parkir aja saya masih harus pinjam sama orang tua saya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya motor malam itu saya titip di rumah sakit Bapak Ibu. Lalu kemudian saya pulang ke rumah, melanjutkan perjalanan Bapak Ibu sekalian. Naik angkot Bapak Ibu sekalian dengan ongkos yang tersisa. Terus bapak saya nanya, malam-malam, motor kamu mana, Ri? Motor di rumah sakit, Pak. Oh, kenapa motornya? Banyak bocor gitu ya. Mau nambel nggak punya duit, saya bilang gitu. Udah, akhirnya besok pagi saya dianterin sama bapak saya untuk ngambil motor saya di rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi saya harus maksa gitu. Walaupun banyak kecil, banyak rintangan, banyak tantangan yang kita hadapi, paksa diri kita. Jangan cengeng, intinya gitu. Jangan cengeng Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, maka Bapak Ibu sekalian memastikan bahwa diri kita adalah diri yang siap dipaksa oleh diri kita sendiri, bukan paksaan orang lain ya, tapi diri yang siap dipaksa oleh diri kita Bapak Ibu sekalian untuk berkomitmen mengerjakan hal-hal yang sudah kita canangkan, berkomitmen mengerjakan waktu-waktu yang sudah kita buat ya, 1 jam sehari misalnya, maka dia harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Dia harus dikerjakan sepahit apapun itu Bapak Ibu sekalian. Jangan bersedih, karena Allah bersama kita, Bapak-Ibu sekalian. Ya, itulah yang saya coba install dalam pikiran kita ketika mendapatkan batu ujian, tantangan, cobaan, ya, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, setelah dipaksa Bapak-Ibu, ya, maka dia akan bisa melahirkan yang namanya kebiasaan. Ya, jadi karena kita sudah maksa diri kita, ya, untuk melakukan 1 jam sehari berkomitmen, ngiklan, home sharing, undang mitra, ya, ngubungin mitra, dan seterusnya, Bapak-Ibu sekalian, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kita akan merasa aneh kalau belum hubungin mitra kita. Kita akan merasa aneh kalau belum PCA Bapak Ibu sekalian. Kita akan merasa aneh kalau kita belum memaksimalkan potensi 1 jam sehari Bapak Ibu sekalian. Karena sudah jadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kebiasaan ini kan muncul dari paksaan. Kita paksa diri kita. Ingat ya, yang maksa bukan orang lain. Motivasi sebagus apapun dari luar Bapak Ibu, itu tidak akan bertahan lama. Motivasi sebagus apapun dari para motivator handal itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Yang akan bisa membuat motivasi itu bertahan lama adalah diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Karena kitalah sebaik-baik motivator terbaik pada diri kita Bapak Ibu. Nah, itu harus diingat tuh. Kitalah sebaik-baik motivator untuk diri kita Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setelah kita memaksa diri kita berkomitmen pada hal-hal yang bisa kita kerjakan, maka akan melahirkan yang namanya kebiasaan.
Kebiasaan ini akan aneh kalau tidak kita lakukan. Kalau kita tidak PCA, aneh. Kalau kita tidak bikin home sharing pada mitra, aneh. Kalau kita nggak jalanin rekrutmen setiap hari, aneh. Kalau kita nggak nyapa-nyapa mitra, ya aneh, Bapak Ibu sekalian. Jadi aneh gitu. Ya, mereka yang sudah masuk pada stadium kebiasaan, Bapak Ibu sekalian, maka tuh mulai tuh ada benih-benih apa ya, rasa yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ketemu dengan mentor, misalnya mentor minta ketemu nih, Assalamualaikum, Pak Ari, yuk ketemuan yuk. Mohon maaf, Tor, ini lagi jadwal pembinaan nih, gitu Bapak Ibu. Jawabannya enak kan? Yuk, kalau misalnya ada yang ditelepon oleh mentornya, ayo Pak Bu, kita ketemuan saat ini ada acara. Oh, mohon maaf Tor ya, mohon maaf Tor, saya lagi istirahat. Aduh, kayaknya istirahat terus nih begitu ya. Tapi kalau kita jawabnya sibuk Bapak Ibu, saya mau pembinaan di sini Tor, saya mau ketemu dengan mitra saya, itulah tanda kebiasaan kita menuju kemandirian Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau sampai ada yang menghubungi kita, mentor kita, ngajak ketemu misalnya nih ya, ayo ketemuan dong. Terus kita bilang, Tor, saya lagi ada janji sama mitra nih, gitu ya. Untuk apa? Untuk home sharing. Saya lagi ada janji dengan calon prospek nih. Untuk apa? Saya mau kenalin HNI, begitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mentor kita pasti sadar betul. Dari mulai kebiasaan, maka akan muncullah benih-benih kemandirian dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Mandiri kita. Ya, dari orang yang biasanya mungkin tadinya masih ditempel sama mentor, dibantuin sama mentor, maka mulai muncullah kemandirian. Mandiri dalam hal apa, Bu sekalian? Contoh-contoh ya, ini yang pertama. Nih, sederhana banget. Ya, belanja. Ya, belanja. Udahlah, jangan aleman gitu ya. Pokoknya kalau nggak diantar mentor, saya nggak belanja deh. Ih, Bapak Ibu, bagaimana mungkin muncul benih kemandirian ya dengan orang yang semacam ini? Kalau nggak diantar mentor, barang dagangan pesanan saya atau barang pesanan saya yang akan saya pakai buat keluarga, saya nggak mau gerak di HNI. Ya Allah, gimana mau menghadapi kerikil tantangan batu ujian, Bapak Ibu sekalian? Kayaknya berat banget itu ya. Yang kedua, kebiasaan nih, ya. Saya nggak mau presentasi, saya nggak mau ngenalin HNI kalau nggak ditemenin mentor. Oke lah, sekali dua kali ditemenin. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, Bu sekalian, Anda nggak mandiri namanya, Bapak Ibu. Sampai kapanpun, Bapak Ibu sekalian, potensi Anda akan terkebiri oleh diri Anda sendiri. Potensi Anda akan terkebiri oleh diri Anda sendiri. Ini ada suara. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari adalah semakin kita punya kebiasaan baik, melakukan PCA rutin, kalau nggak PCA aneh. Semakin kita punya kebiasaan baik, kalau nggak nemuin mitra aneh. Semakin kita punya kebiasaan baik, Bapak sekalian, kalau tidak melakukan home sharing pembinaan aneh. Semakin kita punya kebiasaan baik, kalau tidak beriklan setiap hari aneh gitu ya. Maka Bapak sekalian, itu tanda bahwa Anda akan menuju kemandirian, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah mandiri, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah mandiri, maka mitra Anda akan bisa mencontoh kemandirian Anda, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok selama ini mitra kita nggak mandiri-mandiri? Karena Anda belum mandiri, Bapak Ibu. Karena Anda belum mandiri. Kalau Anda belum mandiri, jangan harap mitra kita bisa mandiri. Kenapa sih, Pak? Setiap kali saya ngerekrut mitra, kok manja-manja ya mitranya? Karena Anda mungkin manja begitu. Ya. Jangan lama-lama, Bapak sekalian, nempel ke mentor jangan lama-lama. Ya, kenapa, Bapak sekalian? Karena Anda perlu bekerja mengayomi mitra Anda secara mandiri. Ya, jadi kita nggak boleh ke mentor, Pak. Boleh. Anda konsultasi, Anda datangi mentor, Anda ziarah mentor, boleh. Tapi maksud saya, Anda jangan lama-lama nempel, minta tolong mentor. Entah lama-lama mentor nih. Ya. Nah, yang pertama adalah memaksa, yang kedua adalah kebiasaan. Yang pertama maksa, ya. Yang kedua adalah kebiasaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, dari sebuah kebiasaan itu akan menjadi sebuah kemestian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Menjadi sebuah kemestian. Ya. Kalau tadi aneh kalau nggak ngerjain. Tapi sebuah berterusan. Kalau 1 jam sehari itu akan berterusan, Bapak Ibu. Terus kita kerjain. Terus kita kerjain, Bapak Ibu sekalian. Seperti di awal materi yang saya sampaikan, 1 tahun aja Bapak Ibu. Komitmen 1 jam per hari dan duplikasi kepada mitra kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian akan sangat dahsyat di HNI. Saya ulangin ya. 1 jam sehari kita lakukan berketerusan.
tanpa jeda 1 tahun, duplikasikan hal ini kepada mitra-mitra kita, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian akan merasakan kedahsyatan ikhtiar kita bersama HNI, Bapak Ibu sekalian. Akan merasakan kedahsyatan bersama HNI, Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah masuk pada fase kemestian, Bapak Ibu. Kemestian. Kemestian itu berarti kita kerjakan aktivitas berketerusan, Bapak Ibu sekalian. Berketerusan terus kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah mulai muncul benih-benih cinta dengan aktivitas yang ada di HNI. Ya, jadi benih cintanya itu bukan muncul di fase kebiasaan, belum. Tapi benih cinta itu akan muncul di fase kemestian, Bapak Ibu sekalian. Muncul benih-benih cinta. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini kita ajak gabung, setelah sekian tahun Bapak Ibu sekalian, dia meninggalkan kita, dan kemudian setelah sekian tahun melihat, oh kita sudah berubah. Ya, lantas mereka tidak jarang mengatakan kepada kita, andai saja dulu saya nggak berhenti dan terus ngikutin arahan dari mentor, mungkin saya akan sama berhasil seperti mentor. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang putus di tengah jalan. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Itulah yang dikatakan oleh mereka yang tidak sanggup memperjuangkan impiannya, Bapak Ibu sekalian. Ya biasa mereka akan ngomong kayak gitu. Ya, kalau dulu saya ngikutin arahan mentor, pasti saya sekarang udah berhasil deh, kan gitu. Ya kita jangan jadi orang yang kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Kita jangan memilih menjadi orang yang mengatakan hal demikian. Kita jangan memposisikan diri kita untuk menjadi orang yang berhenti berjuang sebelum apa yang Anda kerjakan tercapai. Berarti Pak, kalau sudah tercapai boleh berhenti. Jangan, tingkatkan lagi dream-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ingat, dunia ini bukan tempat istirahat Bapak Ibu. Istirahat kita nanti saat pertama kali kaki kita melangkahkan di surga, Bapak Ibu sekalian. Sekarang jangan istirahat dulu, Bapak Ibu. Istirahat sekedarnya untuk kita bergerak lagi. Mencas energi kita bergerak lagi. Hari ini 1 jam saat Bapak Ibu sekalian mengikuti agenda Zoom. Ini kita lagi istirahat nih. Khususnya Bapak Ibu. Kan dengerin, nyatet, nyimak. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Sementara saya harus menyampaikan ide, gagasan, pemikiran sebagai nutrisi pergerakan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu bergerak, jangan habis materi kali ini istirahat. Ya, materinya 1 jam, istirahatnya sampai jam 12. Kan orang puasa Pak tidurnya ibadah. Bapak Ibu kerja juga ibadah, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya memilih ibadahnya adalah kerja, Bapak Ibu sekalian. Kan begitu. Ya, sehingga tidur juga secukupnya. Rugi kalau di Ramadan ini banyak tidur, Bapak Ibu sekalian. Rugi banget Bapak Ibu sekalian. Ya, nah di tahap 3 ini, tahap kemestian, kerja yang sudah kita kerjakan di HNI adalah kerja yang berketerusan, Bapak Ibu sekalian. Maka di fase ketiga ini, Bapak Ibu, mulailah muncul benih-benih Bapak dan Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita rasakan? Kalau sudah muncul benih cinta, PCA nggak perlu disuruh-suruh lagi. Kalau sudah muncul benih cinta, kita akan mengerjakan aktivitas merekrut setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu perhatikan di media sosial saya deh, misalnya di Instagram atau di Facebook. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat, wah saya posting-posting HNI gitu ya. Saya posting-posting untuk menawarkan HNI, menawarkan bisnis gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak orang yang berminat gabung ngelihat postingan saya? Ada nggak? Jawabannya ada nggak? Tidak ada. Ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Hah? Jawabannya adalah tidak ada. Nggak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Jawabannya adalah ada, Bapak Ibu sekalian. Selamat buat yang jawab tidak ada, ya. Jawabannya ada, Bapak Ibu. Ada, ya. Biasanya mereka inbox. Biasanya mereka japri lewat WA, Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya ada. Pertanyaan saya lagi, Bapak Ibu. Dari yang ada, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak yang gabung? Banyak nggak yang gabung? Sedikit. Hah? Dikit atau banyak? Jawabannya adalah banyak. Bapak Ibu, selamat buat yang jawab banyak, ya. Sedikit. Jawabannya dikit, Bapak Ibu. Ya, coba bayangin deh. Coba Bapak Ibu bayangin. Sedikit tapi Sekelas leader yang kita anggap sebagai leader terbaik saja saat prospek masih ada tuh yang nggak mau. Jadi kalau misalnya hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian prospek lalu ditolak sama orang, aduh Bapak Ibu, saya aja masih ditolak Bapak Ibu hari ini.
Jadi jangan dikira kalau kita presentasi, saya menyampaikan, lalu orang manggut-manggut semua, gabung 100%. Bapak Ibu, saya ingin katakan, pernah nggak gabung 100% Pak Ari? Pernah, tapi lebih sering tidak banyak Bapak Ibu sekalian, alias tidak gabung 100%. Ya, ini juga kita sadari loh Bapak Ibu sekalian. Jangan Bapak Ibu sekalian nanti ngomongnya gini, oh terang aja yang ngomong leader. Ya, pasti enggak Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita yang masih baru mulai Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ternyata masih belum banyak yang gabung, sadarilah inilah sunatullah yang harus kita lewati Bapak Ibu sekalian. Wong hari ini aja orang yang mau gabung, sekalipun saya presentasi. Tapi bedanya adalah saya tidak berhenti. Saya terus mengerjakan. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu sekalian, walaupun tapi karena saya tidak berhenti, lama-lama ketika dikumpulkan jadi banyak Bapak Ibu sekalian. Nah ini bedanya. Mungkin ada di antara kita nawarkan, beriklan, orang tidak mau gabung, ya. Lalu kita berhenti, ya sudah kelar. Anda nggak punya harapan lagi di HNI. Itu tandanya Anda belum cinta Bapak Ibu sekalian. Itu tandanya Anda belum melebur Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana mungkin kita bisa merasakan sebuah kemestian, ya, yang tumbuh benih-benih cinta dalam diri kita untuk kemudian tidak melanjutkan lagi di aktivitas saya ini Bapak sekalian. Karena saya sudah merasakan ada benih-benih cinta itu Bapak sekalian, maka berat sekali untuk saya tinggalkan aktivitas yang sudah saya kerjakan sebelum-belumnya, bahkan setahun, 2 tahun sebelumnya Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, mari sama-sama munculkan rasa kemestian ini sehingga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ada rasa cinta lah. PCA itu karena kita cinta. Lalu kemudian membina karena kita cinta Bapak sekalian. Jadi namanya orang jatuh cinta tuh gimana Bapak sekalian ya? Ya rasanya tuh kepengen ngerjain apa yang bisa membuat kita nih berhasil untuk mendekati sebuah kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Namanya jatuh cinta Bapak Ibu. Kita pasti akan perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Namanya sudah jatuh cinta Bapak sekalian. Orang mau ngomong apa, kita tutup kuping Bapak Ibu sekalian. Kita buktikan bahwa cinta kita ini kelak akan tumbuh subur menjadi sebuah kemaslahatan, menjadi sebuah bermanfaatan. Antara lain adalah saat Anda ditakdirkan berhasil di HNI, saya yakin dan percaya uang yang Anda miliki tidak untuk mengajak orang lain untuk bermaksiat Bapak Ibu. Tapi saat Anda berhasil di HNI, uang yang banyak yang Anda hasilkan, saya yakin banget pasti Bapak Ibu sekalian gunakan untuk ketaatan di jalan Allah. Saya yakin banget Bapak Ibu sekalian. Ya, saya yakin banget. Sehingga tolong Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita perjuangkan agar Bapak dan Ibu yang sudah sangat setia meluangkan waktu jalanin aktivitas di HNI, tolong jangan berhenti Bapak Ibu, jangan berhenti dulu. Ya, jangan berhenti. Kapan berhentinya Pak Ari? Nanti kalau kita sudah tinggalkan dunia ini Bapak Ibu sekalian, baru Bapak Ibu berhenti. Ya, menikmati kebaikan-kebaikannya di akhirat. Inilah jargon yang sering saya juga sampaikan, yaitu bring your asset to Jannah. Ayo sama-sama sebut. Bring your asset to Jannah. Oke. Yang tahu artinya tunjuk tangan, jawab. Ayo, silakan. Jawab, ayo jawab. Tahu langsung, ngacung. Siapa? Bu Rita. Ya, silakan. Bawa asetmu sampai. Apa artinya Bu Rita? Bu Rita, halo. Mana Bu Rita? Ya, saya. Ayo jawab. Apa? Ayo jawab. Silakan, cepetan. Berikan actionmu atau kerjakan sesuatu untuk ke surga. Apa? Berikan yang terbaik untuk surga. Berikan yang terbaik untuk ke surga. Iya, belum tepat. Kurang tepat. Silakan yang lain. Saya Pak Ari. Bangunlah dirimu Dalam surga. Sebutkan namanya dulu. Ya. Sebut nama dulu. Sebut nama dulu. Saya Pak Ari, saya mau jawab. Boleh Bu Nani dari Karawang, boleh jawab. Boleh. Silakan Bu Nani. Bu Nani dari Karawang. Bring your asset to Jannah artinya bawa asetmu ke surga. Bawa asetmu ke surga. Ya. Bawa asetmu sampai ke Surga. Oke. Bawa asetmu sampai ke surga. Ya. Bu siapa tadi? Bu Nani ya? Bu Nani ya? Bu Nani ya? Bu Nani dari Karawang. Oke, kalau ya, dari Karawang, Mitra Putri. Dapat hadiah insyaallah ya. Bu Nani dapat hadiah insyaallah ya. Bu Nani, nomor ID-nya tulis ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan ya sambil Pak Unang mencatat ya.
saya lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, output karena kita melakukan sebuah pekerjaan yang dilandasi atas rasa cinta, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah, itu akan bisa menjadi kebanggaan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat. Jadi yang pertama adalah kudu dipaksa, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah kemestian, di mana muncul bibit-bibit cinta, dan yang keempat adalah kenikmatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, coba deh kita bayangkan, 1 jam 1 hari yang kita investasikan, Bapak Ibu sekalian, setiap hari tanpa putus selama 1 tahun dan terduplikasi, Bapak Ibu. Saya ulangin, 1 jam 1 hari dikerjakan tanpa putus 1 tahun dan terduplikasi kepada mitra-mitra kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan merasakan kedahsyatan atas kebersamaan dengan HNI. Bapak Ibu insya Allah jadi LED. Bapak Ibu insya Allah berbonus besar. Bapak Ibu insya Allah dengan bonus besar bisa bawa bonus atau asetnya hingga ke surga insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kita bisa merasakan sebuah kenikmatan kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengawali diri dengan memaksa. Ini poin pertama yang dahsyat, Bapak Ibu. Kalau nikmat itu siapapun kepengen, Bapak Ibu. Tapi kalau dipaksa, tidak banyak orang yang siap untuk dipaksa oleh dirinya sendiri. Saya ulangi, tidak banyak orang yang siap dipaksa oleh dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi dia siap dipaksa oleh orang lain. Cuman masalahnya ketika yang maksa orang lain, Anda jalannya nggak tulus. Pada akhirnya Anda tidak bisa melanjutkan perjuangan pergerakan Anda meraih mimpi di hati. Karenanya tadi saya katakan motivator terbaik kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Anda ingin memaksa, paksalah diri Anda sendiri. Jangan paksa mitra Anda. Jangan paksa mitra Anda, Bapak Ibu sekalian. Tapi paksa siapa? Paksa siapa? Diri sendiri. Sendiri. Nah, sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, dari 4 level ini Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa menikmati di Bapak Ibu sekalian, itu penuh dengan kenikmatan, Bapak. Nikmat sekali, Bapak Ibu sekalian. Pak, tidak ada yang mau gabung? Nikmat. Pak, ini kok orang kebangetan ya, produk saya dibalikin, Pak. Nikmat, Bapak Ibu sekalian. Pak, saya ditolak kok sering banget tiap hari, hari-hari saya adalah hari-hari penolakan. Nikmat banget Bapak Ibu sekalian. Pak, kok ternyata bonusnya gede ya? Nikmat banget Bapak Ibu sekalian. Betul? Ya? Betul. Pak, saya kok ditinggalin, Pak, saya ditipu, Pak, saya macam-macam gitu ya. Semua menjadi kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Sehingga bonus besar itu hadiah atas sebuah akumulasi besar perjalanan kita dari mulai memaksa, menjadi kebiasaan, menjadi kemestian, sehingga menjadi sebuah kenikmatan, Bapak sekalian. Dia adalah sebuah akumulasi. Dia adalah sebuah akumulasi. Bonus besar tidak datang tiba-tiba. Bonus besar tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit, Bapak Ibu sekalian. Tapi bonus besar di HNI yang insya Allah tadi sama-sama sudah kita niatkan, kita akan bawa sampai ke surga insya Allah dengan kebaikan yang kita keluarkan di dunia ini. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu semua itu dimulai dari memaksa diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebagai penutup, saya mau ngasih challenge buat Bapak Ibu sekalian. Ya, challenge-nya, tapi saya tanya dulu buat Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian, dari mulai materi pertama sampai dengan materi saya hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang khilaf memaksa dirinya, Bapak Ibu? Maksudnya gimana, Pak? Khilaf itu gimana maksudnya? Bapak Ibu mengerjakan lebih dari 1 jam. Nah, coba. Lanjut. Ya. Ada? Ada. Tidak ada. Saya Coach. Lewat. Ada nggak? Ada yang mengerjakan lebih dari 1 jam sehari? Sebut nama. Ada. Sebut nama. Sebut nama. Tuti. Siapa? Bu Tuti. Bu siapa lagi? Siapa lagi? Bu Lela. Siapa lagi? Oke, sekarang saya mau tanya sama yang jawab. Ayo. Ada lagi? Cukup? Ardi. Oke. Pak Unang nanti ditanya sama mereka yang nyebutin nih ya. Mereka mengerjakan berapa jam sehari? Ya.
mereka mengerjakan berapa jam sehari. Kan tadi pertanyaannya adalah hilaf, akhirnya ngerjain lebih dari 1 jam. Nggak terasa Pak, karena nikmat. Saya tuh Pak ngerjain 3 jam sehari Pak. Gitu misalnya. Lalu nanti kita tanya, 3 jam itu ngapain aja? Ya, saya 3 jam Pak masak, bikin buka bersama. Terus aktivitas HI-nya ngapain? Ya saya sambil ngobrol HI nih Pak, sambil numis bawang, sambil bikin semur ayam dan kolak, ngomong HI nih, misalnya begitu ya. Begitu nggak ya kira-kira aktivitasnya? Kan? Nah, karenanya buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mengatakan mengerjakan lebih dari 1 jam, 1 hari, ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, hadiahnya apa hadiahnya? Hadiahnya apa? Yang mengerjakan lebih dari 1 jam sekali, hadiahnya apa? LED. Hadiahnya adalah LED, betul. Ya, hadiahnya LED Bapak Ibu, insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, challenge nih sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari saya, challenge-nya adalah insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 9. Sekarang tanggal bulan Ramadan ya. Karena tanggal 7, 8, 9. Ya. Saya tidak ingin memaksa Bapak Ibu. Sama sekali saya tidak ingin memaksa. Ya, tidak ada untungnya saya memaksa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang berhak untuk mengatakan saya berhenti Pak. Ya, berhak silakan gitu ya. Nah, karenanya saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ingin adakan festival nih. Ya, festival memaksa dirinya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Festival Fastabikul Khairat. Jadi namanya festival Fastabikul Khairat, ya, FFK, Festival Fastabikul Khairat. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah dari mulai saat ini setelah acara selesai sampai dengan nanti pertemuan di tanggal 9, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa sih sebelum pertemuan ya, nanti tanggal 9 kita umumkan siapa saja yang menerima challenge dari saya. Ya. Apa tadi istilahnya? Festival Fastabikul Khairat ya, Festival Fastabikul Khairat. Apa itu challenge-nya Bapak Ibu? Saya tidak ingin menentukan jumlah. Silakan tentukan jumlah terbanyak Bapak Ibu sekalian. Saya ingat betul dulu waktu pertama saya dapat mobil dari bisnis kita itu Bapak Ibu. Itu perusahaan challenge. Se-Indonesia challenge-nya. Se-Indonesia. Siapa yang mampu merekrut dalam jumlah paling banyak di waktu 1 bulan Bapak Ibu itu bisa mendapatkan kesempatan dapat mobil Bapak Ibu. Waktu itu yang dapat mobil saya dan Pak Bagus Hernowo. Ya. Tapi challenge-nya se-Indonesia Bapak Ibu. Diadu se-Indonesia Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang challenge-nya itu khusus buat Bapak Ibu yang ada di room Zoom saat ini. Jadi bukan buat yang nggak ikutan ya. Bukan buat yang nggak ikutan. Jadi buat yang nggak ikutan, Pak, saya ikut banyak, Pak. Ya, biarin aja, nggak apa-apa gitu ya. Anda dapat hadiah jadi LED, insya Allah ya. Tapi buat yang ikut Zoom saat ini, Bapak sekalian, saya punya 4 hadiah besar, Bapak Ibu. Saya punya 4 hadiah besar yang belum saya bungkus, Bapak Ibu sekalian. Mantap. Bayangin, mungkin nggak ya saya bungkus angkot, saya kirim ke rumah Bapak Ibu, angkot saya bungkus, Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin nggak ya saya bungkus sepeda motor gitu ya? Mungkin nggak ya saya banget. kebang gitu ya? Muri residen. Muri residen. Rumah Brosurnya. Saya punya 4 hadiah besar Bapak Ibu. Saya punya 4 hadiah besar yang sampai dengan hari ini belum sempat saya bungkus. Hadiah itu akan saya kirim kepada Bapak Ibu sekalian. 4 hadiah besar ini akan saya kirim, tapi tentu buat mereka yang berkenan memaksa dirinya. Saya akan kirim ke rumah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak usah diambil ke sini. Saya akan kirim dimanapun Bapak Ibu sekalian tinggal. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapkah Bapak Ibu sekalian memaksa diri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi yang terbaik dalam urusan merekrut? Insya Allah siap. Siap. Ini nggak cukup, soalnya cuma 4. Ya, karenanya seleksinya adalah mari sama-sama kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan laporkan kepada LED Bapak Ibu sekalian, laporkan kepada LED Bapak Ibu sekalian mulai dari setelah acara ini sampai sebelum jam 8 pagi di hari ke-9 Ramadan. Sebelum jam 8 pagi di hari ke-9 Ramadan. Jadi kalau ada yang melaporkan jam 9
pagi di hari ke-9 Ramadan itu nggak kita hitung. Yang kita hitung adalah di hari ke-9 sebelum jam 8 pagi. Silakan Bapak Ibu sekalian laporkan kepada LED Bapak Ibu sekalian, siapa LED terdekatnya, laporkan, Pak, saya sudah merekrut 100 orang. Nah, siap-siap aja tuh dapat kiriman yang belum saya bungkus hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ngerekrutnya yang kayak gimana Pak? Yang 10.000 apa yang 30.000? Bebas. Harus belanja nggak Pak? Tidak harus belanja. Tapi kalau ternyata ada yang belanja, Bapak Ibu sekalian, tolong kasih tanda. Ini dari 10 orang, belanja 9 orang. Boleh jadi itu akan menjadi pertimbangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Oke, jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini khusus buat yang mau aja. Yang nggak mau jangan. Kasihan nanti, tertekan dirinya. Jadi ini khusus buat yang mau saja. Saya nggak mau maksa-maksa, tapi ini sebuah peluang. Sekali lagi, saya punya 4 hadiah besar yang belum saya bungkus, dan saya pastikan saat Bapak Ibu sekalian nerima paket itu tuh, pasti wah heboh di rumah. Apa ya ini kok baru kali ini dapat paket segede gini gitu Bapak sekalian ya. Gede gaban. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, tetap semangat. Isi Ramadan, komitmen pada 1 jam penuh makna setiap hari. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sebagai pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.